Misalnya kalian nih ingin melakukan pesugihan dengan bertapa. Ya, bertapa kalian ini baru selesai setelah diguguri daun tersebut. Gugurnya daun tersebut menandakan bahwa disetujuinya oleh penguasa gaib, penunggu pohon Dewan Daru. Nah, nantinya daun tersebut harus disimpan di dalam. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini Iva akan menguak misteri Gunung Kawi. Konon di situ terdapat pesugihan. Gimana sih cara pesugihannya? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channelnya Iva dan nyalakan loncengnya. Gunung Kawi adalah gunung berapi yang ada di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Malang, Jawa Timur, dekat dengan Gunung Butak. Keindahan alamnya dan suasana dingin yang ada di gunung ini sangat cocok bagi para wisatawan. Tapi bukan keindahan alamnya yang membuat Gunung Kawi ini terkenal, melainkan sisi mistisnya. Banyak orang mengatakan bahwa Gunung Kawi ini banyak didatangi pengunjung untuk melakukan pesugihan. Orang yang ingin cepat kaya dengan cara instan melalui bantuan makhluk halus atau jin. Enggak hanya mau nikah cuy, pesugihan aja ada hari baik dan tata caranya. Seperti apa tata cara dan faktanya? Cus ke tata cara yang pertama. Konon pesugihan di Gunung Kawi ini dilakukan dengan sangat sederhana. Para peziarah diwajibkan melakukan tapa berata selama 3 hari di bawah pohon keramat yang bernama Dewan Daru. Dilakukan pada hari baik, tepatnya di Jumat Legi, tanggal 12 setiap bulan Suro. Kedua hari ini dipilih karena kedua hari tersebut tepat memperingati wafatnya Eyang Jugo dan juga Eyang Sujo. Nah, kedua eyang ini adalah pembantu dari Pangeran Diponegoro. Konon dikatakan kedua hari inilah yang menjadi hari keluarnya kodam pesugihan di Gunung Kawi. Nah, sebelum bertapa, diwajibkan melakukan mandi suci yang dipimpin langsung oleh juru kunci untuk melakukan ritual ini. Melakukan kontrak mati atau semacam perjanjian lah dengan penguasa gaib di Gunung Kawi ini. Nah, mereka harus bersedia memberikan tumbal kepada sang penguasa setiap tahunnya. Tujuannya ini untuk melanggengkan kekayaannya. Buset dah, nggak main-main, nyawa cuy yang dijadikan tumbal. Gua kira bisa diganti dengan ayam gitu. Setelah itu mandi cuy, lalu duduk bersila di atas lembar daun pisang dan tidak diperbolehkan makan, minum, serta tidur selama 3 hari. Bahkan tidak diperbolehkan buang air besar dan air kecil kecuali mengeluarkan di atas daun pisang yang didudukinya. Bertapa ini baru akan selesai setelah dihampiri selembar daun dari pohon Dewan Daru yang gugur dengan sendirinya tepat di atas tubuh yang sedang bertapa ini. Misalnya kalian nih ingin melakukan pesugihan dengan bertapa. Ya, bertapa kalian ini baru selesai setelah diguguri daun tersebut. Gugurnya daun tersebut menandakan bahwa disetujuinya oleh penguasa gaib, penunggu pohon Dewan Daru. Nah, nantinya daun tersebut harus disimpan di dalam alas bantal tempat tidurnya. Lanjut. Setelah 1 tahun biasanya akan mengalami peningkatan dalam kehidupan ekonominya. Nah, jika sudah ada efek seperti itu, maka harus menyerahkan tumbal seorang manusia yang masih mempunyai ikatan saudara atau saudara sepersusuannya. Tumbalnya ini cuy harus diberikan melalui ritual tertentu. Biasanya seorang yang ditunjuk menjadi tumbal akan mati secara mendadak tanpa diduga-duga. Selain itu, setiap kali memberikan tumbal, kekayaan yang dimiliki akan semakin melonjak drastis. Namun tetap saja kekayaan yang didapat oleh bersekutu dengan makhluk gaib ini tidak akan pernah langgeng. Ketenaran Gunung Kawi sebagai pesugihan memang sudah terkenal seantero negeri, terlepas benar atau tidaknya praktek tersebut. Sejumlah orang yang datang ke Patilasan Eyang Jugo ini menyampaikan perbedaan sebelum dan sesudah mereka ini datang ke Gunung Kawi.
Sampai sekarang ada beberapa macam peziarah yang datang ke kawasan makam di lereng Gunung Kawi itu. Ada yang datang seorang diri bersama keluarga atau datang dengan rombongan yang jumlah besar. Tujuannya pun berbeda-beda. Ada yang khusus untuk berdoa mengharap keberkahan, ada juga yang hanya sekedar wisata. Mereka yang datang khusus berdoa biasanya ini sudah menjadi langganan. Jadi nggak hanya satu kali mereka ini berkunjung ke Gunung Kawi. Masing-masing orang sudah memiliki jadwal rutin untuk berziarah ke makam Hyang Sugo itu. Golongan ini biasanya terdiri dari orang-orang yang merasa mendapatkan berkah dari ziarah yang dilakukannya, entah bangkit dari kebangkrutan atau usahanya ini semakin berkembang. Itulah cuy kisah singkat mengenai pesugihan dan tata caranya. Jika kalian tertarik silahkan datang ke sana cuy. Kalau Iva mah astagfirullah, semoga dikuatkan iman dan mencari rezeki yang halal. Amin. Oke, sampai di sini kisah kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Iva dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap Iva upload video terbaru. Oke, bye-bye.